Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah ya. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang pernah main-main ke pantai? Siapa? Ayo. Semuanya pernah. Iya, semuanya sudah pernah ke pantai ya. Nah, apa saja yang dapat kalian temui atau kalian lihat di pantai? Apa saja? Karang, ombak, pasir, laut. Iya, jadi yang kalian lihat tadi ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang proses sedimentasi serta bentukan alam akibat proses sedimentasi. Sebelum melangkah ke materi inti, adakah yang kurang paham atau kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materi, silahkan kalian mute mikrofon masing-masing serta menghidupkan kamera ya, supaya Ibu bisa sambil mengamati kalian mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Ibu akan menjelaskan materi kali ini, yaitu yang pertama, sedimentasi adalah proses terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau geyser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Semua batuan hasil pelapukan dan pengikisan yang diendapkan lama-kelamaan akan menjadi batuan sedimen. Tentu saja hasil proses sedimentasi dari satu tempat dengan tempat lain akan berbeda ya anak-anak. Kemudian ada faktor penyebab sedimentasi. Yang pertama, terdapat material batuan. Contohnya ada pasir, tanah, atau debu yang menjadi bahan sedimentasi itu sendiri. Yang kedua, terdapat lingkungan pengendapan yang cocok baik di darat, laut, maupun transisi antara keduanya. Nah, kemudian yang terakhir ada terjadinya pengangkutan sumber material atau transportasi yang dilakukan oleh air, angin maupun es itu sendiri. Nah, bisa kalian ingat-ingat ya anak-anak faktor penyebab sedimentasi tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian ya anak-anak. Jadi berdasarkan zat pengangkutnya, jenis sedimentasi dibedakan menjadi berapa jenis anak-anak? Bisa disebutkan? Pertama, sedimentasi fluvial, yang kedua sedimentasi aeolin, dan yang ketiga sedimentasi marin. Benar sekali ya jawaban dari teman kalian, pinter. Jadi Ibu sedikit menambahkan ya. Untuk sedimentasi fluvial merupakan sedimentasi yang pengerjaannya oleh air di sepanjang sungai. Untuk sedimentasi aeolin merupakan sedimentasi hasil dari pengendapan oleh angin, sedangkan sedimentasi marin merupakan hasil sedimentasi dari pengerjaan air laut ya. Sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok yang terdiri dari 5 anak. Untuk kelompok pertama ada Laila, Melin, Nikmatus, Niken, dan Febri. Untuk kelompok kedua ada Jelita, Febri, Hani, Zunita, sama Rina. Kelompok 1 membahas tentang akibat sedimentasi fluvial, sedangkan untuk kelompok 2 membahas tentang bentukan alam akibat sedimentasi marin. Ibu anggap sudah jelas ya, langsung saja dimulai diskusinya. Ibu beri waktu selama 15 menit, dimulai dari sekarang. 15 menit sudah berlalu, sekarang waktunya presentasi hasil diskusi kalian. Yang pertama silahkan dari kelompok 1. Saya izin memaparkan hasil diskusi, Bu. Bentukan alam yang sering kita jumpai dari sedimentasi fluvial, yang pertama ada delta, kedua ada meander, merupakan sungai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena pengendapan dan pengikisan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Laila. Untuk kelompok 1 sendiri, apakah masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan lagi? Ada, Bu. Setelah saya membaca buku paket, apakah benar jika kecepatan aliran sungai sangat mempengaruhi terbentuknya meander?
Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Akan Ibu jelaskan langsung. Jadi, proses pembentukan meander itu sendiri terjadi pada bagian tepi sungai, baik bagian dalam maupun tepi luar ya. Pengikisan dan pengendapan pada proses meandering ini kemudian dipengaruhi oleh kecepatan aliran airnya. Sebab jika kecepatan aliran sungai itu tetap, maka pada bagian hulu dan hilir sungai, maka tidak akan dapat terjadi meandering. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Jadi setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, sekarang silakan lihat gambar yang Ibu pegang ini. Nah, apakah sudah jelas di layar kalian masing-masing? Sudah jelas ya. Jadi di gambar yang Ibu pegang ini terdapat 3 sekaligus bentukan alam akibat dari sedimentasi. Yang pertama ada meander, yaitu sungai yang berkelok-kelok. Sudah jelas ya di gambarnya Ibu, meander ini. Yang kedua ada danau Oxbolex, yaitu ini danau tapal kuda. Disebut begitu karena bentuknya seperti tapal kuda ya. Terbentuknya karena adanya meander sungai yang mengalami erosi serta sedimentasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada delta sungai. Nah, ini dia delta. Dia tepatnya di pertemuan antara sungai dengan laut ya. Apakah sudah jelas? Bisa difahami ya anak-anak? Baik anak-anak, karena waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis, maka akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kesimpulannya adalah sedimentasi merupakan proses pengendapan yang nantinya dapat menghasilkan bentang alam yang baru baik di sungai, di laut, maupun di padang pasir ya. Nah, Ibu juga berpesan kepada kalian jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan tanah dan pemanfaatan tanah. Nah, sekian, semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.